Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Jian. Saya dari kelas 06, set 005, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Nah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai matkul kritik sastra, yang dimana saya beri judul, Ayo kita lebih mengenal dengan kritik sastra. Let's go! Eh, di sini saya membahas tentang kritik sastra dan sejarah sastra nih. Di sini jadi kritik sastra dan sejarah sastra memiliki hubungan yang erat. Maka tidak ada kritik sastra tanpa adanya sejarah sastra. Tetapi keduanya memiliki wilayah sendiri dalam dunia sastra dan memiliki perbedaan. Sejarah sastra akan menjelaskan A berasal dari B, sementara kritik sastra akan menilai A lebih baik dari B. Sejarah sastra yang berdasarkan pembuktian data-data historis, sementara kritik sastra berdasarkan pada pendapat dan keyakinan seseorang kritikus sastra. Kaitan yang pasti antara sejarah sastra dan kritik sastra adalah kritik sastra yang lebih baik akan menganalisis suatu karya sastra dengan melibatkan pemikiran dan sikap orang-orang dalam suatu zaman lahirnya sebuah karya sastra. Hal ini penting karena setiap periode sastra memiliki konsep dan pemikiran yang berbeda-beda. Sementara itu, tidak ada sejarah sastra yang ditulis tanpa dasar penilaian dan seleksi yang menjadi ciri khas kritik sastra. Dan sejarah sastra yang berperan menghasilkan kritik sastra yang melampaui perbedaan atas dasar suka atau tidak suka. Nah, di sini ada teori pendekatan dalam kritik sastra, di mana pendekatannya itu diantaranya ada pendekatan strukturalis, contoh tokoh-tokohnya di mana ada Ferdinand de Saussure, Levi Strauss, Jonathan Kahler. Sedangkan pendekatan poststrukturalis, tokoh-tokohnya diantaranya ada Roland Barthes, Jacques Lacan, Jacques Derrida. Pendekatan Maxim, tokoh-tokohnya antara Karl Marx, Louis Althusser, George Lucas, Walter Benjamin, dan lain sebagainya. Dan pendekatan feminis, tokoh-tokohnya ada Simone de Beauvoir, Michelle Beret, dan Kate Millett. Nah, kita akan memasuki nih peranan kritik sastra. Peranan kritik sastra adalah memelihara dan menyelamatkan atau mengkaji pengalaman manusiawi secara menjalin menjadi suatu proses yang berkembang secara susunan atau struktur sastra yang bermakna. Selain itu, penulis juga mengungkapkan 3 peranan kritik sastra, di antaranya 1. Menjalankan disiplin pribadinya sebagai jawaban terhadap karya sastra tertentu. Kedua, bertindak sebagai pendidik yang berurusan dengan kesehatan dan sikap kejiwaan suatu masyarakat dan bertindak sebagai hakim yang membangkitkan kesadaran dan menyalakan atau menghidupkan suatu hati nurani. Jadi, di sini kita akan memasuki fungsi kritik sastra. Apa sih fungsi kritik sastra? Kritik sastra merupakan studi sastra yang secara langsung berhadapan dengan karya sastra, dengan fokus utama penilaian. Sementara fungsi kritik sastra diantaranya 1. Mengembangkan ilmu sastra itu sendiri, di mana kritik sastra ini dapat mengembangkan teori sastra dan sejarah sastra secara lebih luas. Yang kedua, mengembangkan kesusastraan, di mana kritik sastra dapat atau mampu mengembangkan kesusastraan suatu bangsa dengan penilaiannya. Yang ketiga, memberikan masukan terhadap masyarakat umum atau hasil analisis kritik sastra yang dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengapresiasi suatu karya sastra. Nah, jadi selain untuk menghakimi suatu karya sastra, kritik sastra juga berperan untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas lagi. Seperti yang sudah singgung di awal, bahwasanya kritik sastra umumnya dilakukan oleh seorang kritikus sastra. Yang dimana kritikus ini mampu melakukan kritik sastra yang diharapkan sudah memiliki wawasan yang luas mengenai ilmu yang berkaitan atau relevan dengan karya sastra tersebut. Misalnya, si kritik ini mumpuni untuk mengkaji suatu karya sastra yang bercerita tentang sejarah. Maka kritikus sastra tersebut sudah harus mampu memahami berbagai hal dengan hal yang berbau mengenai sejarah. Selanjutnya,
Kritikus sastra yang lain juga dapat melakukan kritik sastra dengan berbagai aspek-aspek karya sastra dengan berbagai ilmu, di antaranya ilmu biografi atau penciptaan karya sastra, dan bagaimana sih latar belakang karya sastra, dan juga ilmu lain yang berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu, selain memiliki ilmu dan wawasan yang luas, orang kritikus sastra juga harus mampu memiliki pemikiran dan pemahaman mengenai filsafat. Kenapa sih harus filsafat gitu ya kan? Nah, penting bagi seorang kritikus sastra untuk memiliki pemikiran dan pemahaman-pemahaman filsafat tentang pandangan hidup ataupun terdapat dalam suatu karya sastra itu sendiri. Hal ini karena hal ini tuh terjadi karena suatu karya sastra juga harus sesuai dengan fakta dan menjelaskan mengenai alasan-alasan dan bukti-bukti yang berpegang pada kebenaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kesimpulannya, dalam peranan dan juga fungsi serta manfaat kritik sastra banyak sekali memberikan keuntungan baik secara teoritis maupun praktis ataupun dalam teknik metode yang digunakan untuk menilai terhadap suatu karya sastra itu sendiri. Juga menjadi pelopor bagi penulis dan pembaca untuk menambah nilai-nilai wawasan dalam mengembangkan suatu kritik sastra maupun karya sastra itu sendiri. Nah, jadi kurang lebihnya bahwasanya kritik sastra sangat berperan penting bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai mahasiswa sastra gitu ya kan. Dengan kritik sastra ini kita mampu gitu menganalisis atau menafsirkan bagaimana sih suatu karya sastra itu dibuat dan apa sih kelebihan dan kekurangan serta manfaat karya sastra itu sendiri bagi kita gitu. Uh, Sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.